Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertanyaannya nanti tuh sekarang. Nggak boleh buka buku ya. Ya, kemarin sudah bahas ahlul waris laki-laki, ada berapa jumlahnya? 15. Ada ahli waris perempuan, jumlahnya 10. Ada orang yang tidak pernah gugur dalam menerima waris, ada 6. Yaitu nanti pertanyaannya seputar itu, dihafalkan itu nanti. Boleh nyontek nggak, Tat? Boleh nyontek nggak, Tat? Nggak boleh. Ibu-ibu. Bismillah ya, Bu. Yang tidak mendapatkan waris ada berapa? 7 ya. Terus ada asobah, kemarin sudah bahas asobah adalah mendapatkan sisa. Sisa bukan berarti dia tidak ahli waris, mau dikai turahan gitu ya. Tapi sisa itu setelah dibagi ashabul furud, kemudian dia dapat sisanya. Bahasa yang lebih baik dari sisa itu apa? Kelebihan. Kelebihan. Ya. Karena kadang kalau sisa kok konotasinya jelek gitu kok sisa itu ya. Padahal sisa itu kalau banyak ya banyak. 10 diambil 1, sisa lebih banyak yang sisanya toh. Iya. Lah macam asobah ada 3, kemarin baru bahas 2. Asobah binafsi, asobah bil ghaib, dan asobah ma'al ghair. Asobah binafsi ada berapa? 13 ya. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak paman sekandung, anak paman seayah. Wes, nah wes itu terus budak yang memerdekakan. Ada 13. Itu berpikir ke saudara aja itu nanti bisa, oh saudaraku tuh ini gitu. Kemudian asobah bil ghair, asobah bil ghair yang asobah bersama, akan tetapi baginya segendong sepikulan, ya, baginya yang laki-laki sepikulan, yang perempuan segendongan. Nah, gendongnya siji, nah mikul 2, ya. Itu ada 4, anak laki-laki mengasobai anak perempuan, cucu laki-laki mengasobai cucu perempuan dari anak laki-laki. Saudara laki-laki sekandung mengasobai saudara perempuan sekandung. Saudara laki-laki seayah mengasobai saudara laki seperempuan seayah. Ini namanya asobah bil ghair. Kemudian yang ketiga asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Apa asobah ma'al ghair? Adalah seorang asalnya tidak mendapatkan bagian asobah, asalnya tidak mendapatkan bagian asobah, dan kemudian mendapatkan bagian asobah karena ada ahli waris lain. Akan tetapi tidak asobah bersama, melainkan asobah sendiri. Hanya karena ada orang lain yang menjadikan dia asobah. Ini kalau belum tak contohkan di situ jangan bingung merungok kayak gitu piye to kowe. Iki piye gitu ya. Belajar bingung dulu nggak apa-apa. Bingung tanda akan paham ya. Nah, ulang ya. Asobah ma'al ghair adalah seorang asalnya tidak mendapatkan asobah. Asalnya tidak mendapatkan asobah. Ini sebetulnya kalau yang kecil tidak ada ya. Adanya besar-besar kayak gini ya. Oh biar jelas. Karena pesertanya tua-tua. Ini mayit. Ya, laki-laki mayit ya. Mayit meninggal. Ya, mayit meninggal. Kemudian tinggal ahlul warisnya
istri misalnya, istri. Kemudian sini ada anak perempuan satu, anak perempuan satu. Ini dulu aja, Pak. Ini aja, saudari dulu, saudari. Perempuan, saudari ya perempuan ya. Ini kan istri ini dapat 1/4 karena nggak ada anak masalahnya ya. Kalau ada anak 1/8. Kemudian saudari ini separuh. Nanti sih di sana pembahasannya ini hanya akan membahas tentang asobah ma'al ghair. Jadi saudari ini statusnya dapat separuh kalau kasusnya seperti ini. Tapi ketika hampir sama, misalnya ini mayit, sini istri, kemudian sini saudari satu, kemudian sini anak perempuan satu. Maka istri ini 1/8, anak perempuan ini yang separuh, kemudian saudari ini asobah. Nah, ini asobahnya ini namanya asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Kenapa disebut asobah ma'al ghair? Tadinya ketika nggak ada anak perempuan itu dia dapatnya separuh. Tapi ketika ada anak perempuan, saudari ini tidak separuh, tapi menjadi asobah. Tapi tidak asobah bersama. Kalau yang kemarin bil ghair kan asobah bersama. Ini enggak asobah bersama, tapi asobah sendiri. Tapi disebabkan karena ada ahlul waris lain yang menjadikan dia asobah. Harusnya ini kan tetap dalam kasus mayat yang berbeda ya. Enggak mungkin dalam kasus mayat yang sama ya. Dan ya, iya. Kalau enggak ada anak dapat 1/4 ya. Anak siapa? Mayit gitu. Kan gini, contoh gini. Ini suami duda, punya anak. Terus nikah sama perempuan. Mau janda, mau gadis, enggak, bicaranya enggak punya anak gitu. Ini lega. Nikah, plek. Setelah nikah ternyata ini meninggal. Istri dapat berapa? Sebabnya mayitnya punya anak. Lah istrinya bilang kan bukan anakku, kan nggak bicara anakmu, bicara anak mayit gitu ya, gitu. Jelas ya? Jadi anak itu yang dimaksud anaknya mayit gitu. Ya mestinya ketika dia hidup gitu ya. Nah, harus mati ya. Iya. Tahu ya? Ya, ini namanya istri itu kalau mayitnya punya anak, dapatnya 1/8. Kalau nggak punya anak, dapatnya 1/4. Ya, misalnya sebaliknya tadi, ini laki, duda atau gadis, kok gadis laki, atau perjaka, nikah sama perempuan, janda, anaknya banyak. Kemudian setelah nikah, ternyata suaminya mati, istri dapat berapa? 1/4. Masalahnya apa? Mayitnya nggak punya anak ya, meskipun jandanya punya anak gitu ya. Jadi semuanya itu ketika kita bilang dalam ahlul waris itu ke mayit muaranya ya, ke mayit. Ya, ini larang boleh. boleh ya. Banyak yang sudah datang ke rumah itu sebetulnya sudah lumayan banyak pada ketika lewat WA kadang kan nggak bisa selesai ya. Datang aja tapi bawa enak-enak iya, mampir Bu Suharti dulu dong. Ya, lah kembali ke asobah ma'al ghair. Ini kasusnya saudari ini. Saudari ini bisa mendapatkan asobah ketika bersama anak perempuan. Maka di sini asobah ma'al ghair ada berapa? Ada 2. Satu, saudara perempuan sekandung ketika ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau bersama kakek. Jadi misal, ini tadi saudari ini
nggak asobah, tapi di sini ada mayat lain, misalnya kasus lain, mayat lagi ya. Misalnya sini supaya sama lagi lah, istri. Kemudian sini ada saudari. Satu, sini ada kakek. Ada kakek. Maka istri berapa? Seperempat, nggak ada anak ya. Saudari kakek dulu ya. Kakek seperenam ya, seperenam. Maka kemudian ini saudari ini asobah gitu. Jadi saudari bisa asobah karena ada kakek. Ini namanya asobah ma'al ghair. Jadi hanya dua orang, saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah, bila bersama anak perempuan atau cucu perempuan atau kakek, ya, maka saudari sekandung atau seayah itu bisa menjadi asobah. Ini disebut asobah ma'al ghair. Jadi dia tidak dibagi bersama, tapi sisanya untuk dia sendiri. Coba misalnya yang ini jadi dapatnya berapa? 8 sama 2, itu angka yang bisa untuk bagi berapa? 8 bisa ya? 8 bisa, 8 bagi 8 kali 1, 1. 8 bagi 2, 4. 4 kali 1, 4. Berarti 1 sama 4, 5. 8 diambil 5, sisanya berapa? Iya, 3 ya. Iya, ini harus hitung-hitungan. Tapi kalau pedagang ngitungnya cerdas kabeh. Berarti istri dapat 1, saudari dapat 3, kemudian anak perempuan dapat 4. Ini biasane nek wong sing burung belajar bener, istri ki mau protes. Anggapnya istri itu lebih dekat daripada saudaranya. Padahal kan dekat saudaranya loh. Ya, gitu loh. Misal, contohnya siapa? Kan saudarinya mayit itu kan dengan jenengan berarti kan ipare jenengan loh. Ipare jenengan malah lebih banyak daripada jenengan. Jadi gampangane suami jenengan sama jenengan itu nikah punya anak perempuan 1. Dia punya adik perempuan 1. Punya jenengan 1. Itu kan? Terus meninggal, uangnya 8 miliar. Maka jenengan sebagai istri hanya 1 miliar. Adik perempuannya 3 miliar. Anak perempuannya 4 gitu. Jelas toh? Nggak boleh protes loh. Gimana? Ngerawat kan urusan sendiri ya. Yang penting terima dulu. Dengan kebenaran itu terima dulu ya, gitu. Iya. Terima atas kebenaran wahyu dari Allah. Pasti hikmahnya lebih baik itu jelas gitu ya. Tapi memang kasunyatan kasusnya ya seperti itu gitu. Gimana Bu? Iya, saudaranya lebih banyak ya daripada istrinya. Ya. Karena istri itu maksimal apa namanya 1/4. Itu kalau enggak punya anak. Kalau punya anak hanya 1/8 gitu. Sementara saudari tadi jadi asobah. Ya, asobah ma'al ghair seperti itu ya. Ini jenengan protes karena posisi jadi istri. Kalau jenengan posisi jadi saudari perempuan ya seneng lah. Kan jenengan juga pada sisi yang lain kan jadi saudara. Padahal yang bagi itu Allah loh. Giliran jenengan pada sisi yang lain jadi saudari. Ini saya loh kan mesti gitu ya. Makanya yang kemarin saya ceritakan itu yang saudarinya mayit malah dapat 400 juta. Sementara anak dan istrinya itu karena anaknya 6, masing-masing hanya 60 juta.
Ibu-ibu, ini kok suaranya ramai sekali. Maksudnya tidak setuju dengan yang disampaikan Ustadz atau bagaimana ini? Ini satu kasus, bisa kasus-kasus yang lain. Nanti boleh mengajukan kasus-kasus, tapi ya kelihatannya ya nggak selesai. Nanti ya, ya. Sampai di sini dulu. Sekarang masuk ke ashabul furud. Ashabul furud. Ashabul furud yaitu orang-orang yang mendapatkan warisan berdasarkan kadar yang telah ditentukan dalam kitabullah. Yaitu jenengan bisa buka sendiri, karena kalau ini tak tulis semua ayatnya, bukunya jadi tebal ya. Ya mungkin kelanjutannya kalau mau minta yang tebal nggak apa-apa. Ini 40 halaman mungkin bisa jadi 400 halaman kalau ditulis semuanya. Karena ini yang ashabul furud saja ini di surat An-Nisa ayat 7 sampai 12 ya. Ayat 7 sampai 12 itu panjang loh. Coba tak lihat ya. Ayat 7 sampai 12 itu kayak nulis ayat itu kan wis dawa, Bu. An-Nisa ayat 7 sampai 12 itu satu halaman lebih loh. Satu halaman lebih satu ayat. Yang satu ayatnya hampir satu halaman, dari 2 halaman. Kalau ditambah yang kemarin tilka hududullah itu 2 halaman ya. Nih misalnya tak baca dulu ya, tak baca. Jangan nyimak di HP ada toh mushafnya toh. Sebelum ke sini mungkin saya nulis ini kan berdasarkan ayat itu, tapi kalau jenengan nggak lihat kan mosok separuh, seberapa, seperdelapan itu mana gitu ya. Ini ada di surat An-Nisa itu ayat 7 sampai 12 ya. Nih, lirrijali nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabuna walin nisa inasib walin nisa inasibum mimma tarokal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu au kasur nasibam mafruḍo wa idza hadaral qismatu ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Ini yang ngeri yang ayat 10 ini. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara dolim, maka sesungguhnya sedang memasukkan bara api ke perutnya. Gambaran mangan harta anak yatim kan kemarin itu. Nggak mungkin mangan harta anak yatim itu orang lain tuh. Ono anak yatim kayak madangan terus dijaluk segane tak pangan kan nggak ada. Mesti kasihan. Tapi justru ibunya sendiri ya. Karena jatahnya anaknya tapi dimakan dia. Yusikumullahu fi auladikum. Ini Allah wasiat kepada anak-anak kalian. Lidzakari mislu hadzil unsayain, bagi laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Itu lidzakari mislu hadzil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqas nataini falahuna sulusa. Kalau ada perempuan, anak perempuan lebih dari 1, maka bagiannya sulusa. Sulusa itu 2/3. Berarti ada kata 2/3. Wa ingkanat wahidatan falahan nisfu. Ada namanya nisfu. Nisfu itu separuh. Wali abawahi likuli wahidin minhuma sudus. Sudus itu 1/6. Itu ya. Mimma taroka ingkana lahu walad. Fa ilam yakun walad waladun wa warisahu abawahu fali umihis sulus. Sulus itu 1/3. Fa ingkana lahu ikhwatun fali umihis sudus. Sudus itu 1/6. Mimba diwasiatin yusibiha audain. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridotam minallah. Faridotam minallah, yang bagi adalah Allah. Mau protes ya protes be Allah, gitu lah. Faridotam minallah.
Innallaha kana aliman hakima. Karena sekarang kan bahasnya sedang ini, jadi ini baca singkat-singkat maksudnya itu untuk bukti bahwa itu yang saya tulis itu di ayat itu gitu. Mungkin banyak yang membaca tapi kan karena nggak bener apa baca terjemahnya gitu ya. Maksudnya gimana? Walakum nisfu ma taraka azwajukum ilam yakun lahuna walad. Lakum itu berarti ditujukan kepada suami ini. Suami-suami itu dapatnya separuh dari peninggalan istrinya kalau istrinya nggak punya anak. Kalau istrinya punya anak berapa? Fa in kana lahuna walad falakumur rubu. Suami itu kalau istrinya nggak punya anak dapatnya separuh, kalau istrinya punya anak dapatnya seperempat. Lah istri bawahnya walahu rubu mimma taraktum ilam yakun lakum walad. Istri itu dapatnya seperempat kalau suaminya mati tidak punya anak. Kalau suaminya mati punya anak, falahus sumun, maka dapatnya seperdelapan. Mimba diwasiatin tusuna biha audain, setelah bayar utang dan wasiat. Wa ingkana terus julun yurasu kalalah awi mura'atun walahu akun au uktun falikuli wahidin min humas sudus. Ada saudara ya yang kemudian tidak mayatnya tidak punya anak namanya kalalah itu ya, maka mendapatnya saudara itu seperenam. Ya, kalau banyak saudaranya, fahum suroka fisulus menjadi sepertiga. Ini semuanya di situ ada kata seperdua, seperempat, seperdelapan, 2/3, 1/3, 1/6. Tidak ada kata-kata lain. Tambahan lainnya adalah asobah. Berarti waris itu sekitar seperdua, seperempat, seperdelapan, 2/3, 1/3, dan 1/6. Sisanya asobah. Asobah itu bukan berarti di luar waris ya. Waris artinya waris yang Allah tentukan itu di situ. Ya, di situ tadi ada kata asobah juga ya, asobah. Nah, maka yang perlu kita hafalkan ini kadar waris untuk ashabul furud ada 6 macam. Separuh, seperempat, seperdelapan, 2/3, 1/3, 1/6. Dan itu sudah ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 25 atau 23 dari ahlul waris yang ada. Jadi jelas diperinci secara terperinci di Al-Quran. Sholat aja itu di Al-Quran tidak ada loh, rukuknya kayak apa, sujudnya seperti apa, duduknya seperti apa, yang dibaca apa itu tidak ada di Al-Quran. Adanya hadis. Ya begitu juga ibadah yang lain, misalnya zakat, itu juga nggak ditentukan perinci di Al-Quran. Haji juga enggak, hanya waris. Ya. Yang waris itu terperinci banget. Ini dapat seberapa, ini seberapa, ini seberapa. Karena harta itu ketika pemiliknya meninggal, itu ditarik oleh Allah. Bahasa kasarnya berarti disita. Disita oleh Allah, kemudian Allah yang membagikan. Maka dalam iya, uang itu aja masih rebutan ya. Nah, makanya ketika hasilnya seperti itu, gambarannya itu ya itu Allah yang bagi gitu. Allah yang membagi. Tuh. Nah, sekarang dari satu persatu. Sekarang dari setengah. Setengah ya, setengah itu separuh. Yang dapat separuh itu ternyata ada berapa? 5 orang. Mesti jangan berpikir lah separuh kok 5 orang ya. Wong separuh itu kali 2 saja sudah 1. Ya maksudnya 5 orang itu 5 macam orang. Ya ketika 5 orang itu kumpul semua mesti ada yang didiskualifikasi ya, ada yang dihapus gitu ya, yang dimahjubkan gitu. Tapi ketika ada syarat-syarat tertentu, makanya ini di sini ada syarat tertentu. Yang dapat separuh itu diantaranya adalah 1 anak perempuan. Jadi contoh pertama, jadi anak perempuan itu separuh. Jadi mayit meninggal, anak perempuan ini kalau 1 orang maka dapatnya separuh.
Anak perempuan itu kalau satu orang dan tidak ada anak laki-laki. Karena kalau ada anak laki-laki dia asobah bersama. Tapi kalau nggak ada anak laki-laki dia dapat separuh. Yang kedua anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan. Itu juga dapatnya separuh. Ketika tidak ada anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki. Karena nanti satu sama lain itu kemudian kan diurutkan mana yang terdekat. Mana yang terdekat itu. Kemudian yang ketiga saudara perempuan sekandung apabila mayit tidak mempunyai anak. Karena kalau mempunyai anak dia dihapus. Terus keempat saudara perempuan seayah apabila mayit tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai saudara perempuan sekandung. Kemudian kelima, suami jika mayit tidak memiliki anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Ini yang dapat separuh-separuh. Jadi ketika ahli waris itu ada salah satu dari 5 itu, maka salah satu dari 5 itu mendapatkan separuh tapi dengan catatan-catatan. Misalnya satu anak perempuan, itu separuh ketika tidak ada anak laki-laki. Ketika ada anak laki-laki nanti ternyata dia tidak mendapatkan separuh, tapi mendapatkan asobah bersama. Yang kedua, anak perempuan dari anak laki-laki itu cucu perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki itu dapat separuh, tapi dengan catatan ketika tidak ada anak perempuan atau tidak ada anak laki-laki. Karena ketika ada anak laki-laki dia terhapus, gugur, gitu, gugur. Ketika ada anak perempuan dia dapat 1/6. Nanti bisa dilihat di Ashabul Furud yang 1/6. 1/6 itu ada anak perempuan dari anak laki-laki ya yang masih ada anak perempuan. Itu di halaman 34 huruf C ya, huruf C. Anak perempuan dari anak laki-laki ketika ada anak perempuan. Kemudian saudara perempuan sekandung apabila mayit tidak punya anak. Karena kalau punya anak dia digugurkan ya. Begitu juga saudara perempuan seayah apabila mayit tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai saudara perempuan sekandung. Karena kalau mempunyai saudara perempuan sekandung, dia menjadi gugur juga. Artinya 5 orang ini tidak mungkin kumpul bareng-bareng. Kalau toh kumpul bareng-bareng, ya tidak mendapat separuh semua. Karena banyak yang gugur juga kan itu ya. Banyak yang gugur gitu ya. Nih, terus suami tadi ya, suami juga ketika mayitnya tidak punya anak. Kalau punya anak ya menjadi tidak separuh, tapi menjadi 1/4. Ya, misalnya sekarang ada mayit punya anak perempuan 1, kemudian sini ada suami. Maka suaminya sini 1/4 ya, karena mayitnya punya anak ya. Sebenarnya kalau mayitnya nggak punya anak, dia menjadi 1/2. Ini 1/4. 1/4 berarti di sini ada buat masalah, rasul masalah. Ya, angka 4 yang bisa dibagi 4 dan 2. Angka 4. 4 dibagi 2. 2 kali 1, 2. 4 dibagi 4. 1 kali 1, 1. Berarti ini jumlahnya 3. Berarti masih sisa 1. Sisa 1 ini nanti di buku ini belum dibahas. Nah, kalau ada pembagian sisa kayak begini, ini namanya dalam istilah ahli waris itu namanya rod. Ya, namanya rodun ya, rod. Rod itu kalau dalam amalan kan fahuwa rodun artinya ditolak ya. Rodun dalam ilmu waris namanya dikembalikan. Maka sisanya ini dikembalikan kepada selain suami istri. Berarti siapa saja yang ada di situ. Berarti anak perempuan ini bisa mendapatkan tambah 1, berarti menjadi
3. Maka anak perempuan satu-satunya dapat 3 miliar, suami hanya dapat 1 miliar. Nek uangnya 4 miliar. Iya. Ya nanti kan ini yang di atas ini kan namanya roksul masalah ini ya. Ini namanya roksul masalah. Ini nanti yang untuk acuan membagi uang. Jadi uangnya itu nanti dibagi 4 ini. Berapapun uangnya dibagi 4, kemudian dikalikan ini hasil yang ada di sini. Ya untuk yang gampang itu kan 4 miliar dibagi 4. 4 juta dibagi 4 berarti berapa? 1 juta. 1 juta kali 3, 3 juta. 1 juta kali 1, 1 juta. Berarti 3 juta sama 1 juta. Gitu toh. Dari kane gen akeh ngono ngitungnya rodoan. Ya, ini anak perempuan dapat separuh. Separuh itu kayak begitu hitungannya. Separuh. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki juga dapat separuh ketika mayitnya tidak punya anak laki-laki maupun perempuan. Kalau mayitnya anak perempuan, cucu dapat 1/6, nanti di bagian 1/6. Kalau mayitnya punya anak laki-laki, cucu gugur, gitu ya. Cucu gugur. Maka kan kemarin ketika ahlul waris laki-laki semua kumpul, ternyata yang dapat hanya 3. Perempuan kumpul semua, yang dapat 5. Bahkan laki-laki perempuan ada semua, yang dapat hanya 5 orang. Karena yang lain terhalang atau yang disebut dengan mahjub. Mahjub itu ya dihapus itu mahjub itu. Ya. Anak perempuan sudah seperti itu contohnya, kemudian cucu perempuan ya tinggal aja ditulis mayit sini ya. Mayit sini ada cucu perempuan tapi dari anak laki-laki ya, dari anak laki-laki. Karena kalau dari anak perempuan enggak ya. Ya, sini misalnya kemudian istri ya, istri. Maka istri ini dapat 1/8 karena punya cucu. Kan punya anak atau cucu ya. Lah cucu ini separuh ya. Cucunya lebih banyak ya daripada istrinya. Cucunya lebih banyak. Kadang-kadang kan istrinya ra trimo, kowe iki putusan. Iya, nih. Ini angka 8 dan 8 bagi 2 4 ya. 4 ya, 4. 8 bagi 8 1. 4 tambah 1 baru 5. Berarti sisa berapa? 3 ditambahkan anak. Wah, ditambahkan cucu. Cucunya dapat berapa itu? 7 ya. Cucunya 7 juta, istrinya hanya 1 juta. Tapi kan gini memang. Kadang-kadang kita itu kalau betul-betul ini belum ditata, itu biasanya mendahulukan nafsu itu gini. Misalnya gini. Seorang suami harusnya, meskipun saya pun juga belum bisa 100% lah, tapi harusnya tetap tak usahakan, tapi sudah lumayan. Jadi misalnya istri minta sama ibu minta, harusnya dahulukan siapa? Ibu. Tapi 99,9 kira-kira dahulukan siapa? Bahkan ketika mendahulukan ibunya kan istrinya ngamuk tuh. Padahal kalau istri bisa cerai, kalau ibu bisa. Nggak bisa. Istri itu kan bisa jadi orang lain dan asalnya juga orang lain gitu. Kadang ada yang ironis semoga tidak menimpa kita, apalagi panjenengan sebagai semuanya istri ya panjenengan ya. Ada yang sampai kadang-kadang istri anak laki-laki itu memusuhi ibunya suaminya. Lah kan repot toh, itu neraka gitu. Iya.
Karena seorang istri itu ketika sudah menjadi istrinya seorang suami, suaminya dan dia itu menjadi milik orang tuanya. Jadi milik orang tuanya. Ya, kita itu kan hanya sebetulnya disuruh saling menyadari, hanya seorang ibu itu biasanya kan pengertiannya luar biasa. Luweh, wong kanggo anakku, kanggo putuku, kan itu loh. Kanggo mantuku sing ayu dhewe. Kan gitu kadang ya. Kewajaran yang ada itu kadang orang tua itu sudah terima gitu. Wong kaya apa nek duwe wae arep dikeke anake kan gitu. Tapi kita kan harus tahu hukum yang sebenarnya itu seperti apa sehingga kita bisa banyak berterima kasih gitu. Jadi misalnya ibu saya datang ke rumah saya, seneng juga opo halal. Milik saya itu diambil ibu saya itu halal. Iya gitu. Tapi kalau ibunya istri saya datang ke rumah saya ngambil harus izin saya kan gitu. Ya memang begitu aturannya begitu. Nah, hanya kita TST tadi ya, tahu sama tahu. Iya. Ya, artinya orang itu kan hanya pengertian aja kan gitu ya. Pengertian aja. Jadi udah. Maksudnya gini, yang ada di sekitar kita ini kan banyak kan kalau bagi waris itu kalau suami istri meninggal, kan baru anak-anak tuh bagi waris. Tapi kalau masih salah satu meninggal kayaknya jarang dengar bagi waris. Itu sebaiknya ya baiknya gimana? Apa begitu meninggal salah satu langsung dibagi gitu atau nunggu dua-duanya meninggal gitu, Dok? Saya, Dok. Ya karena kemarin sudah dijelaskan harta istri ya milik istri, harta suami ya milik suami. Jadi ketika meninggal itu ya sebaiknya setelah mengurus jenazah, hutang, wasiat ya segera dibagi biar tahu haknya seberapa. Ya biasanya memang begitu karena ada faktor-faktor tertentu. Contoh misalnya suami meninggal, istrinya ini kan berkedudukan sebagai ibunya anak-anak gitu toh. Nah biasanya ya mesti ngucai kenceng, ojo bapakmu mati ki bondo ya wekku kabeh. Kowe iki ya engko sak mulungku kan gitu. Padahal itu kan salah. Ya dong. Ya memang kalau hartanya dia ya persilakan. Tapi kalau itu hartanya suami yang meninggal itu ada hak untuk anak-anak gitu ya. Ada hak untuk dia. Jadi sebetulnya terpenting membagi itu tidak harus nyoh kan enggak toh. Membagi itu terpenting tahu haknya. Oh, hak saya segini toh. Hak saya segini toh. Kapan diucapkan itu? Oh, dan itu hartanya siapa? Itu hartanya siapa? Ya kalau hartanya bapak ya bapak yang ngomong, kalau hartanya ibu yang ngomong, artinya ketika masih hidup itu kan bukan waris, namanya pemberian. Ya, boleh saja namanya pemberian. Maka kan kemarin dibedakan mana pemberian, mana wasiat, mana waris. Jangan digebiah-uyah, gitu toh. Iya, mana pemberian, mana wasiat, mana waris. Pemberian itu adalah diserahkan ketika dia masih hidup tanpa menggantungkan kematiannya dia, itu namanya pemberian. Nduk omahku tawekmu, kono nek perlu dibalikke nama, nek ora perlu ya wis dipiye ke rumah tono urus ana. Omah sing kono kae nggo kakangmu, ndelok kakangmu dipanggil, kae omah kono nggo kowe. Namanya pemberian, ya sudah nggak bisa diotak-atik. Itu pemberian. Tapi omah kono nggo kowe ya, Nduk, nek aku sesuk wis mati. Nek isih urip iki sik wekku, arep tak sewake arep kanggo iki, tapi kok sesuk nek wis mati wekmu, berarti wasiat. Kalau wasiat tidak ahli waris nggak bisa. Nanti kembali ke waris itu. Karena wasiat itu hanya bisa kepada selain ahlul waris dan maksimal sepertiga dari jumlah hartanya. Tapi kalau si orang itu punya harta, belum dikasihkan siapa-siapa, tidak ada wasiat, dia mati. Lah ini hartanya namanya harta waris yang dibagi seperti ini.
Kan kemarin sudah dijelaskan itu ya, tapi harus diulang-ulang ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi ada harta pemberian, ada harta wasiat, ada harta waris. Hanya di kita kan memang kebiahuyah juga. Wah, untuk warisan gitu ya. Diberi itu kadang-kadang bilang warisan. Padahal ketika diberi ya nggak warisan, namanya ya diberi gitu. Nah kalau diberi batasannya apakah harus 25 orang itu? Enggak. Kalau pemberian itu wong jenengan diwai Pak Jokowi ya iso kok. Gitu. Contohnya kadang dikai beras karo Pak Jokowi, kan ya bisa. Bila kalau pemberian itu ya siapa saja. Bahkan termasuk tidak terbatas oleh lintas agama, wong pemberian. Gitu. Ada di kampung itu wayah kurban. Ternyata ada pemberian sapi dari mana gitu. Itu dari mana? Dari Universitas Sugiya Pranoto gitu. Ya kalau nggak punya janji tertentu, janji-janji yang mengikat ya diberi ya boleh-boleh aja. Wong sapi itu hukumnya halal itu ya. Sapi kan ya halal toh. Kalau nggak ada janji-janji tertentu. Hanya kita itu yang perlu waspada kan. Bahasa Jawa itu biasanya kan ketelak terus keteluk itu toh. Tahu ketelak keteluk? Orang ngerti ya? Ya Allah. Jadi kan orang mana, Bu? Semana? Ya Allah, kok orang ngerti ketelak keteluk. Ya, kalau dalam huruf Jawa itu kan dipangku mati itu toh ya. Ya artinya kita kalau dalam bahasa Indonesia namanya hutang budi itu ya. Orang utangnya Pak Budi. Ya, hutang budi. Memberikannya ketika masih hidup itu sudah mati. Oh, nggak masalah, nggak masalah. Jadi hanya yang penting kan sebetulnya kan kalau zaman Rasulullah kan belum ada sertifikat juga lah. Ya, tuh. Sertifikat itu kan ya maksudnya kan zaman Rasulullah dulu kan belum ada sertifikat. Apalagi zaman Rasulullah, zaman kecil saya itu sertifikat nggak ada. Iya, sertifikat itu kan barusan kemarin. Untuk bagi sertifikat banyak itu zaman Pak Jokowi aja toh. Jadi artinya pemberian itu adalah lesan. Sertifikat atau tulisan atau materi atau apa itu hanya pendukung. Hanya ketika kemudian sudah meninggal itu orang lain kan butuh ngerti. Butuh ngerti toh. Karena orang bohong itu kan banyak gitu. Iki umah biyen bapak kayak aku loh. Tenan kayak aku. Lah buktimu apa? Kan itu harusnya gitu. Ya ora ono bukti apa-apa tapi kayak aku. Lah sing krungu sapa? Ya aku dhewe. Lah kira-kira orang lain percaya ndak? Nah, kan gitu permasalahannya. Tapi kalau memang itu benar ya nggak apa-apa gitu. Tapi kadang misalnya ada 2 anak atau 3 anak, kangne mbek adine kan ya mesti protes ora trimo atau ora trimo itu bukan karena diberikannya, tapi karena bener ndak gitu. Jangan kowe sing paling tua mau menang dhewe, pokoknya menang ngono wae dadine yang lain terkalahkan karena ada yang seperti itu gitu ya. Nah, jadi masalah balik nama sebenarnya nggak jadi syarat, nggak jadi syarat, hanya jadi pembuktian. Mungkin supaya menjadi lebih mudahnya ya sejak hidup itu mungkin ada orek-orek yang ditandatangani orang tua dengan materi atau apa, iya bahwa ini sudah tak kasihkan ke adikmu, ini tak kasihkan ke Mbak Yumu itu kan supaya jelas saja kan itu toh. Bukan wasiat tapi kalau wasiat nggak bisa Bu. Jangan wasiat ya diberikan. Karena kalau wasiat nggak boleh ke ahli waris ya. Ya ini karena kan nggak boleh itu. Wasiat nggak boleh ke ahli waris. Wasiat nggak boleh ke ahli waris. Jadi saya tekankan lagi misalnya ada 2 anak ini, 2 anak laki-laki perempuan. Nah punya rumah 2 ya punya rumah 2. Nduk nang iki sesok nek aku mati omahke nggo cah loro. Itu berarti kan wasiat. Iki nggo cah loro, sing omah kene nggo anak wedok, sing omah kene nggo anak lanang. Padahal omahe gedene padha, nilainya padha gitu toh. Sesok nek aku mati nggo cah loro, tanda tangan. Ya, maka ketika si pemberi wasiat itu mati, ini nggak bisa, ini jadi kembali ke waris. Karena nggak boleh wasiat ke ahlul waris gitu. Karena Allah sudah wasiat duluan gitu. Jadi kalau beri
Makanya memang sekarang kan masih rancu itu 3 itu. Pemberian, wasiat, waris. Ini masih pada disamakan. Ini harus, jadi mindsetnya harus dirubah, itu beda. Pemberian, wasiat, waris itu 3 macam yang berbeda. Ya. Hibah itu pemberian, berarti ya. Hibah itu pemberian. Pemberian itu bisa hibah, bisa hadiah, gitu ya. Bisa wakaf, gitu ya. Boleh, ini pemberian. Yang penting tidak mengatakan kalau aku mati. Karena ada kata-kata kalau aku mati namanya wasiat, gitu. Namanya wasiat. Yang ada syarat-syarat tertentu kemarin ketika pas bahas tentang wasiat. Ya, jadi nggak boleh. Kalau diberikan aja. Kindo, omah kono wekmu. Lah bapak manggon di, yo nek dong kerasan nang kene tak manggon nang kene melu anak lanang, nang kene bosen tak nang kene melu anak wedok gitu toh. Berarti akhirnya orang tua yang nunut anak ya enggak pawong nunut anaknya kok. Boleh maksudnya gitu toh. Begitu juga kan juga boleh masalahnya. Tapi kalau wasiat iki sik tak nggone lho, Nduk. Sesuk wae nek aku wis mati dadi wekmu. Ini wasiat namanya. Enggak boleh ya, enggak boleh wasiat, enggak boleh ke ahlul waris gitu. La wasiata lil warosah kata Nabi, tidak ada wasiat harta bagi ahlul waris itu karena akan mendolimi yang lain gitu. Ini ya mau mendolimi yang lain atau kemudian menyelisihi daripada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 7 sampai 12. Sing arep ngamalke iki terus apa? Wong iku kitabnya orang muslim kan itu dah ya. Masa kitab diturunkan hanya untuk pajangan dan hiasan. Kan ya pasti untuk diamalkan. Makanya ketika secara global bilang gitu, jenengan wajib ngimani Al-Qur'an nggih. Al-Qur'an itu leres nggih. Perintahnya dilampahi sedaya nggih. Larangannya ditebi sedaya nggih. Mesti global. Tapi ketika satu persatu ayat iki sampai surat An-Nisa ayat itu kan yang bermasalah bukan Al-Qur'annya hatinya toh. Kok gitu ya? Kita ada orang tua sudah meninggal semua, ada 4 anak. Salah satu dari anaknya ini yang anak pertama sudah meninggal. Tapi si almarhumah, anak perempuan, almarhumah ini punya anak 5. Nah, ketika si almarhum orang tua yang sudah meninggal itu punya rumah yang akan dijadikan waris, apakah si cucu dari almarhum anak pertama itu masih mendapatkan bagian atau tidak? Sedangkan anak yang masih hidup ini 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang sudah meninggal perempuan, almarhum yang meninggal ini punya anak 1 laki-laki, 4 perempuan. Ini kemarin sama pertanyaan itu siapa ya kemarin ya? Oke, ya Saya diulang nggak nggak apa-apa. datang. Oh nggak datang, oke. J. Kemarin pertanyaan dengan ya. Jadi sebetulnya harus nerangkan lagi ya. Jadi bukan cucu yang dapat, cucu baik laki-laki maupun perempuan dari anak perempuan itu bukan ahlul waris. Hanya yang jadi masalah kan gini. Harus jelaskan lagi ya. Ini mayit. Terus anak laki-lakinya berapa, Bu? Anak laki-laki 2. Anak perempuan berapa, Bu? 2 itu sama yang meninggal itu ya. 2 ini yang kelak jadi mayit ya. Anak perempuan 2, nih yang satunya nanti jadi mayit gitu ya. Jadi misalnya ini mayit ini pun sebetulnya ada masalah lagi karena tadi bapak ibunya kan nggak mungkin meninggal bareng. Toh meninggal bareng tetap selisih menit itu kan beda gitu ya. Mesti bagi warisnya kan yang meninggal duluan, paling duluan. Anggaplah ini misalnya ayahnya atau ibunya lah yang meninggal. Maka ketika ada anak laki-laki dan perempuan kayak gini,
kalau nggak ada yang lain, ini kan asobah bil ghair namanya. Asobah bil ghair. Maka dihitung saja anak laki-laki 2 dihitung 4, anak perempuan 2 dihitung 2. Berarti ini jadi berapa? 6 ya, angka 6. 6 masing-masing anak laki-laki itu 2, 2 masing-masing anak perempuan 1, 1. Lah tinggal angka satunya ini berapa juta atau berapa miliar monggo. Itu toh. Kemudian kan anak perempuan yang 1 ini kan kemudian jadi mayit. Ya, jadi mayit. Jadi mayit dia bawa satu angka. Tinggal satunya itu berapa? Bawa 1 apa? Juta atau miliar? Ya, bawa 1 M itu toh. Nah, ninggal anak berapa tadi? 5 itu laki-laki berapa? Anak laki-laki 1, anak perempuan 4. Maka berarti laki-laki dihitung 2, perempuan dihitung 1, berarti jadi 6 toh. 6. Sini anak laki-laki 2, kemudian anak perempuan masing-masing 1. Jadi bagian ini adalah bukan bagian dari kak neneknya, tapi bagian dari ibunya, yang ibunya itu dapat bagian dari ibunya gitu. Ya, ya dari salah satu, entah itu dari ibunya atau dari bapaknya, kan tinggal meninggalnya siapa. Artinya bahwa cucu ini itu tidak dapat warisan dari sini, tapi dapat warisannya dari sini. Karena dia itu jadi anaknya ini, kan itu loh. Ya. Lah terus kalau dia mati ternyata yang 1 miliar itu sentek, ya wis enggak dapat. Yang ini tidak harus mesake ke yo nang BU mana wis tak, ya enggak begitu itu ya. Ibu meninggal, bapak masih ada, itu kan waris belum dibagi, kebanyakan seperti itu ya, Ta. Ya kayak tadi itu. Iya, jadinya Biasanya itu kalau ya baik laki maupun perempuan, karena ada yang ya tadi kalau bapakmu meninggal itu hartanya wekku gitu, kan salah itu ya. Kadang-kadang si bapak ya gitu, ibumu meninggal ini tak kuasai aku, hartanya aku saya yang kuasa, itu enggak benar, karena yang berhak menyita Allah, yang membagi Allah. Ya maksudnya kan tidak seperti tadi saya bilang langsung cung, tapi paling enggak itu tahu haknya, supaya tahu batasan-batasannya. Kayak yang gambaran kemarin, ibu muda ya naudzubillah ditinggal meninggal suaminya misalnya, kan ketika uangnya banyak dia nikah lagi atau dinikahi orang lain, kan kadang nggak tahu ini harta ini punya siapa gitu, punya siapa. Ternyata yang paling banyak adalah punya anak-anaknya, yang yatim itu. Lah anak yatim kan nggak tahu. Ya misalnya terus sudah tahu kadarnya kan jelas. Terus anak sekolah dihitung, dicatat, daftar mondok dicatat, kuliah dicatat, nggak apa-apa. Ketika besar baru dijelaskan, nah, dulu kamu dapat bagian waris dari bapakmu sekian miliar. Tapi untuk biaya SD, SMP, SMA, kuliah habis segini. Ini sisanya tinggal segini. Ibu ya orang jaluk opah, wong karang ibu kene ngrumati anak ya orang jaluk opah. Kira-kira anaknya seperti apa jawabannya? Kan Masya Allah Bu, ya wis iki sisane kanggo ibu rak popo ya alhamdulillah. Kan itu toh. Insya Allah kalau kita dengan baik diterima baik toh. Coba nek meneng-menengan ternyata kerumune saka tangga. Nduk, wah bapakmu ku biyen sugih pol, tinggal mati terus ibumu royal, rabineh, duitnya dintekno, sehingga kowe saiki ketataran, kan mesti serik mbak ibuke to. Ibuku biyen bapak ditakeh kan malah jadi akhirnya anak nggak patuh sama orang tuanya, disebabkan sebetulnya salah orang tuanya. Maka ketika kita tahu haknya, oh kamu haknya segini, yo, oh hak saya hanya segini, itu kan Masya Allah tahu haknya. Karena kan dalam harta itu ya jangankan suami istri gitu ya. Ya kakak adik sama anak bapak itu kalau sudah dalam harta itu kan jadi orang lain, sudah orang lain. Ini milik saya, itu milik kamu, itu kan makanya kan harus dihitung benar. Ya urusan masalah sedekah ya sedekah, wakaf ya wakaf itu. Tapi urusan hak kita harus dijelaskan sebagaimana Al-Quran menjelaskan secara terperinci.
Ada lagi atau teruskan? Jadi tadi anak perempuan kalau sendirian tidak ada anak laki-laki maka mendapat separuh. Anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan sendiri tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, dia adalah dapat separuh. Ustadz, ini ada yang japri ke saya, Alvan, Gimana dari ya? jamaah ya. Janda perempuan punya anak perempuan 2, saudara kandung laki 1, saudara kandung perempuan 1, ayah ibunya sudah meninggal. Kalau janda itu meninggal, siapa ahli warisnya? Kalau misal sewaktu masih hidup, hartanya langsung diberikan ke anaknya, boleh tidak? Karena semua saudara kandungnya jauh lebih kaya, sementara janda itu pas-pasan. Ya, kalau waris itu tidak tergantung kaya miskin. Karena memang hak gitu ya. Lah nanti juga ada hak lain. Orang kaya tidak mengeluarkan hartanya untuk membantu fakir miskin itu kan di hak yang lain lagi gitu ya. Jadi misalnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini di kasus yang lain, bukan di kasus masalah waris gitu. Bukan di kasus masalah waris, tapi di kasus yang lain gitu. Bukan berarti kalau orang kaya punya toko besar gitu ya, terus kemudian misalnya aku wong kaya duitnya wakil karo-karuan dipangan seumur hidup ya ora entek, wis aku nek mlebu rono juga celemut wong aku fakir miskin kan juga nggak boleh. Itu kan nggak boleh kan? Meskipun dia benar-benar orang fakir, misalnya orang miskin, karena itu adalah hak yang terlindungi itu. Nah, sehingga masalah kaya miskin dalam hal waris ya tetap saja menjadi haknya. Hanya ketika yang kaya itu memang pengertian, ketika sudah diwaris, akhirnya punya saya tak kasihkan ke ponaanku punya saya tak kasihkan ke perunanku, ke adikku, itu sudah urusan lain gitu. Tapi membaginya ya harus sesuai dengan ketentuan waris. Urusan masalah sebelum mati diberikan itu boleh-boleh aja namanya memberikan, mentasarufkan hartanya sendiri kan boleh. Jenengan punya duit, punya harta mau dikasihkan jenengan yang suka kan ya boleh nih. Kan tidak harus izin siapa sepong itu punya jenengan sendiri. Ya, punya jenengan sendiri. Misalnya tadi itu ibu siapa namanya Bu? Jenengan Bu, namanya siapa? Zalfa, Bu Zalfa. Bu Zalfa itu mau ke rumah saya katanya. Mau ke rumah saya bawa tengkleng, beli di tempatnya Bu Harti. Apakah dia harus izin anak-anaknya? Nak, saya mau ke rumahnya Ustadz, saya mau membelikan tengkleng, diizinkan ya nak, kan ya nggak begitu toh. Gambaran ini artinya memberi itu ya hak gitu, hak. Jadi ketika memberi masih hidup, dibagikan ya boleh-boleh saja. Tapi yang menjadi catatan itu memberi itu sesuai kebutuhan dan tidak dalam rangka menghindar. Karena ada orang memberi itu dalam rangka menghindar. Iki tak bageke wae nalikane sik urip aku, mergo nek aku mati engko nek dibagi secara Al-Qur'an aku ora seneng. Itu kan beda kan itu ya. Nah, itu kan menghindar berarti lah. Lah menghindar nggak boleh. Membagi ya wajar-wajar saja. Jenengan punya anak 3, duitnya jenengan banyak. Sing anak ndarep gawe ke omah tingkat 3. Sing anak nomor loro ya gawe ke tingkat 3. Sing nomor 3 wong ragil bareng mbek mbokne sing nganggone omahe kono iki tak keke kowe. Bapak wis tuwa, wis arep mati ngono misalnya. Ya sesuai kebutuhannya nggak apa-apa. Sesuai kebutuhan, tidak dalam rangka menghindar. Bisa jadi hartanya kan ya nggak itu toh. Ya, lah yang lain yang tersisa ketika dia meninggal kok masih punyanya si mayit, berarti kemudian menjadi hak waris. Itu Bu. Ada lagi. Pensiun, pensiun itu hak orang yang menerima pensiun. Bukan ya, karena kan pada saat dia mati barangnya kan belum ada. Satu. Kemudian yang kedua juga tidak bisa dipindahkan, gitu ya, tidak bisa dipindahkan. Yang ketiga nggak tahu jumlahnya. Misal suami jenengan jadi pegawai negeri atau bagi apa, terus meninggal. Jenengan kan punya pensiunan. Misal ini contoh 1 bulan 5 juta, misal. Terus kemudian suami jenengan meninggal, kok pensiunnya mau dibagi ke anak-anak, sisa pensiun jenengan berapa? Kan nggak tahu toh.
Kalau hidupnya setahun berarti 5 juta kali 12. Karena hidupnya masih 10 tahun. Kan 5 juta kali 12 kali 10. Dan ternyata tinggal sebulan meninggal. Kan nggak ada segitu. Sehingga pensiunan itu hak yang menerima pensiun. Ya. Yang kedua, kalau orang Semarang bilang duit solawat. Kalau pedurungan apa namanya? Tahu ya duit solawat ya? Ya, kalau mau dikatakan sumbangan kok saru. Iya. Jadi ada orang, ada kematian itu ya. Jenengan salah satu dari keluarga jenengan meninggal, suami atau bapak meninggal, kemudian orang berdatangan itu ada yang bawa uang, entah itu 10.000, 50.000, 100.000. Ternyata terkumpul setelah selesai 1 hari 2 hari dihitung tuh wakeh bu, 50 juta misalnya ya. Ini punya siapa gitu pertanyaannya, punya siapa? Yang benar ini adalah punya sohibul musibah. Punya sohibul musibah. Orang yang memberi itu mesti memberi ke sohibul musibah, bukan memberi ke mayit. Karena kalau memberi ke mayit, mayit juga sudah tidak punya hak. Wong yang dia saja sudah dicabut oleh Allah, apalagi yang belum jadi haknya ketika dia hidup, bukan punya mayit. Maka di sini banyak yang keliru, ini hartanya mayit, ini untuk apa, harus untuk sedekah, untuk ini. Nah, itu punya sahibul musibah. Mau diapakan ya tergantung sahibul musibah. Ya, boleh, tapi itu jelas untuk sahibul musibah. Mau untuk apa saja karena sahibul musibah, asalkan yang halal dan baik ya boleh itu. Jadi misalnya yang meninggal suami jenengan, misal terus jenengan dapat uang takziah itu banyak ya punya jenengan. Atau istri boleh. Meskipun terus orang sudah mati gelangnya gede-gede. Ya nggak apa-apa gitu ya. Karena itu hak jenengan, bukan hak mayit itu. Dan bukan hak waris. Jadi misalnya terus anak-anaknya jenengan nggak dikasih ya nggak apa-apa. Wong itu hak jenengan kalau memang jenengan sebagai sahibul musibahnya. Tapi ada misalnya wong wis tuyuk-tuyuk sepuh kabeh, melune anak gitu loh. Ketika jenengan meninggal kira-kira sahibul musibahnya siapa? Anak, ya makanya punya anak itu gitu ya. Biasanya kan misalnya sing meninggal bapak apa-apa terus sing ibu kan ya sekono nak wong karang iki bapakmu ya meninggalin ning omahmu kabeh sing ngurus ya kowe arep dipendem ning ndi arep dipiyekno ngene kan berarti sahibul musibahnya adalah anaknya maka uang takziah ini punya anaknya yang kenggonan itu sahibul musibah namanya bukan waris ya bukan waris pada saat itu bisa jadi menjadi waris pada saat yang lain kan itu ya ketika sudah dibuat beli gelang kalung jenengan toh akhirnya jenengan meninggal kan jadi waris itu ya akhirnya jadi waris itu di saat yang lain boleh bu nggak apa-apa ya nah Nggih. Itu nggih ada zakatnya enggak? Bapak dapat berapa juta, 100 juta atau 200 juta gitu? Kemarin ditanyakan satu go enggak? Apa enggak hadir jenengan? Enggak hadir. Oh, enggak hadir ya. Enggak hadir. Enggak hadir. Kalau hadir kemarin ditanyakan enggak gitu ya. Kalau ditanyakan coba jawabnya seperti Jadi zakat itu kan butuh ada beberapa persyaratan ya, ada beberapa persyaratan. Di antaranya persyaratan yang sangat menonjol itu satu nisab, yang kedua haul ya. Nisab jelas kalau 100 juta ada satu nisab, tapi harus haul. Haul itu setahun. Ya, jadi zakatnya besok kalau sudah setahun dan hartanya masih gitu toh. Ternyata setahun depan sudah habis ya sudah nggak zakat itu ya. Ya, jadi ada haul ya. Zakat yang tidak butuh haul itu 3. Yang tidak butuh haul itu 3. 1 panenan. Jadi zakat per panen. Dengan panen padi pada saat panen itulah kewajiban zakat tidak harus disimpan setahun. Ya. Yang kedua harta karun. Harta karun itu dalam istilah
ilmu fikih disebut rikas atau makdan. Rikas atau makdan. Jadi ada harta karun di tanah sendiri, itu namanya rikas. Ada harta karun di tanah mati, namanya makdan. Ini tidak butuh setahun. Misalnya jenengan nggih sumur tuh Bu, ning omahe jenengan. Ternyata nemu emas neng kono. Walah, 10 kilo. Duit tok lah itu. Ya. Maka ketika dapat itu wajib bayar zakat seketika gitu. Tidak butuh setahun. Karena itu namanya rikas, harta temuan gitu. Kalau orang takziah itu ya memang mendadak dapatnya, tapi nggak masuk makdan, nggak masuk rikas, bukan disebut temuan enggak gitu ya. Ya dengan dapat harta gitu aja, yang itu butuh setahun. Jadi uang simpanan, gelang kalung yang banyak itu juga nemu kalung di jalan dalam ilmu fikih ada mekanismenya tersendiri ya, ada itu. Ada tata caranya, namanya di bab lukotoh. Di bab lukotoh. Lukotoh itu menemu barang di jalan. Ya, yang pertama harus diumumkan dulu siapa yang kehilangan. Itu toh. Nah, ada kalau itu nggak boleh ya diumumkan. Tapi mengumumkannya jangan apa namanya jelas 100%, nanti dihapus orang gitu ya. Iya, gitu. Jadi misalnya eh, kehilangan kalung gitu ya. Nah, di ini sebelah sini terus ditanya, kamu kok kehilangan? Lah kalungmu berapa gram? Kalungmu apa dibungkus pakai bungkus apa gitu. Nah, kok ada yang ngaku dan benar ya kasihkan. Jadi nemu itu jadi milik ketika sudah diumumkan dan jaraknya kalau barang besar itu setahun. Kalau setahun nggak ada yang ngaku baru menjadi milik jenengan. Itu pun milik modelnya seperti hutang. Suatu saat ada yang ngaku dan benar memang itu pemiliknya, wajib mengembalikan. Gitu, ya. Tapi kalau nemu di dalam tanah kita itu namanya makdan tadi halal gitu ya. Halal. Meskipun aturan di Indonesia beda. Kalau jenengan nemu suatu barang di dalam tanah itu terus disita pemerintah. Lah itu sudah saya nggak tahu, itu ke undang-undang namanya sudah ya. Kalau hukum agamanya ya milik jenengan dan jenengan wajib bayar zakat. Kalau uang takziah misalnya dapat 1 miliar, miliar lagi ya. Mungkin karena pejabat tinggi sing layat gubernur, nah tetap tidak wajib zakat saat itu, tapi nunggu setahun. Malah bicara zakat, bicara waris. Wingi wis 3 dina loh zakat. Ya. Iya. Zakat itu kadang keliru tompo gini. Orang punya emas yang wajib zakat itu ketika disimpan, nek dipakai enggak itu toh. Tapi itu jangan salah. Ada orang memakai niatnya nyimpen karena niat itu dalam hati loh. Iya loh, niatnya dalam hati. Bumuri jenengan tuku masuk wakai ra karuang, kalunge gelange gede-gede. Iki tabungan sesuk nek ana apa-apa anak sekolah utawa apa gampang tinggal ngedol. Tapi timbang tak simpen wae kan mbek tak dinggo kena nggo pamer, tek-tek. Ini tetap namanya nabung, namanya disimpan toh. Niat nyimpan kan di sini toh, gitu. Lah kalau hiasan yang wajar itu mungkin ya kalau secara umum itu anting-anting yang sewajarnya, kemudian cincin sewajarnya, mungkin gelang sewajarnya, bahkan tukune iki ngantek kredit misalnya, walaupun nggak boleh kalau kredit emas ya. Ya, ini namanya hiasan sewajarnya, itu yang tidak wajib zakat. Tapi kalau ada niat ini nyimpen, nek tak simpen duit kok ketital-ketitil, mulanya tak simpen berwujud emas, namanya nyimpen. Kalau ada 1 nisab dan setahun, maka wajib zakat. Malah jadi zakat bicaranya. Ya Ustadz, ada pertanyaan lagi dari jamaah nih Ustadz. Gimana Bu? Ya, kalau harta peninggalan mayit itu hanya cukup buat biaya hidup dan pendidikan anak-anak yatim mayit sampai ke jenjang perguruan dan pernikahan mereka, apakah boleh bagian waris hanya untuk anak-anak dan orang tuanya saja? Kan itu namanya kan mendramatisir Bu.
Kau mendramatisir ya? Iya toh? Untuk biaya anak sampai kuliah yang jamin dia hidup sampai kuliah siapa? Gitu toh? Iya toh kan nggak tahu toh. Nah kadang-kadang pesen misalnya, saya tuh pernah ditelepon sama jamaah ngaji. Ustadz, saya sakit. Oh iya, semoga lekas sembuh gimana? Nanti kalau saya mati, Ustadz yang memandikan saya ya. Belum tentu jenengan sekarang sakit itu terus mati. Ya apik sih kayak gitu, tapi belum tentu saya yang sehat-sehat kayak gini tiba-tiba mati duluan juga bisa. Ya boleh, tapi jangan terlalu. Iya. Ada lagi orang tua sudah sakit-sakitan yang ngerumat yang ngurus anaknya. Wis BAB-ne sing ngurus ya anake, apapun ya anake, wis nggak bisa medun sekolah amben, ternyata anaknya kekeselan mati di sini. Ada gitu ya, ya. Makanya menerapkan hukum itu pada saat itu kenyataannya seperti apa gitu. Ya, urusan belakangan ya belakangan, nanti kejadian seperti apa belum tahu gitu. Jadi nggak boleh kemudian dengan alasan ini itu kemudian hak yang lain dikalahkan misalnya karena hak gitu ya. Hak. Ada lagi Bu? Nggih, monggo. Kakak saya perempuan, tidak menikah, tidak punya anak. Itu warisnya ke siapa, Tat? Ayah sudah nggak ada, kakek sudah nggak ada, Tak paman tulis sudah ya. nggak ada. Tak tulis ya. Mayit. Kakak jenengan namanya sinten? Niken, Niken juga sih, Niken. Apa namanya? N saja wes. Iya, Ya. Terus tidak menikah, tidak punya anak, dia sekarang belum meninggal ya? belum. Oh, Tapi dia itu bikin surat ke notaris, berarti kan masuknya wasiat ya, Tat? wasiat. Nah, Dia kalau tinggal bunyinya surat kayak itu apa? mau dibagi ke adik-adiknya semua hartanya. Nah, itu sesuai nggak dengan hukum Islam? Ketika dia meninggal, tapi belum tentu meninggalnya duluan kakak jenengan loh sama Iya, jenengan. iya. Semoga panjang umur ya. Tapi misal dia meninggal, yang ditinggalkan siapa? 4 adik perempuan. Tok. Iya, adik Namanya ponakannya nggak masuk ya, Tat ya? saudari perempuan ya. 4 ya. Iya, Bapaknya nggak ada. nggak ada. Kakek nggak ada. Kakek nggak ada, ibunya nggak ada. Nggak ada. Paman nggak ada. Inilah Ada bibi 1 dari bapak. Bibi 1 dari Bapak, adiknya bapak. tidak ya. Nggak. Berarti hanya saudara perempuan berempat ini 4, ya. iya. Yang lain nggak ada ya. Nggak ada. Sama sekali ya. Nah, ini kalau saudari perempuan tok ya, ini saudari perempuan yang 4 ini mendapatnya adalah 2/3 ya. 2/3. Kalau dia mati, maka dapatnya hanya 2/3. Tapi 2/3 itu banyak loh. Nah, sisanya sisanya itu boleh ke Baitul Mal, boleh ke yang lain, ya, disedekahkan menjadi uang sosial boleh sisanya. Berarti keluarganya, maksudnya adik-adiknya yang mengatur apa pembagian itu gitu. Iya, ya. Tapi kalau kemudian wasiat nggak boleh ya karena wasiat ahli waris kan nggak boleh. Ya. Berarti Kalau mau sekarang kasihkan aja nggak usah wasiat, malah nggak apa-apa ini kasihkan adik-adik. Hidup saya diurusi adik ya. Ini hartanya tak berarti kan malah enak gitu ya. berarti wasiatnya nggak usah dijalankan ya, karena Ya kalau wasiat ya. Kalau wasiat ke ahli waris gugur. Ya, tapi ini nanti akan sampai kepada babnya, tapi di antaranya gambarannya seperti itu iya, ya. Tat. Iya. Karena gambarannya seperti itu. Kelihatannya kita lebih baik terima jadi daripada mempelajarinya gitu. Kemarin saya tanya sampai 2 kali belum terjawab. Gimana Bu? Kemarin saya udah tanya Oh apa ya? Dengan sudah sampai. gini Pak Ustadz, saya itu punya anak 2, laki-laki sama perempuan. Jenengan ya. Iya, sudah berkeluarga semua. Jenengan di sini tulis mayit terima enggak? Ya, itu suami saya sudah meninggal. Suami saya sudah meninggal. Suami Suami ya, berarti mayitnya suami. ya, kayaknya suami. Terus berarti ada 1 istri, terus Anak laki-laki 1.
Anak perempuan Anak 1, laki-laki 1. perempuan 1. Anak perempuan Itu 1. sudah berumah tangga semua. Tapi anak laki-laki saya itu punya anak 1, 2, 1 aja. Mhm. Laki-laki. Cucu saya 1 yang anak laki-laki. Cucu laki-laki 1. Yang anak perempuan cucu 2. Anak perempuan cucu nggak Oh, enggak. waris ya, ya. Lah itu ini Kak ada bagian waris itu bagaimana hitungnya? Ya, istri dapat 1/8 karena ada anak. Anak laki-laki dan anak perempuan asobah bersama, cucu laki-laki terhalang atau mahjub, ya. Roksul masalahnya 8. Kalau uang suami jenengan 8 miliar, maka jenengan dapat 1 miliar, 7 miliar dibagi anak laki-laki sama anak perempuan, tapi cara baginya anak laki-laki 2 kali, anak perempuan 1 kali. Berarti 7 ini dibagi 3. 7 dibagi 3 nggak bisa, dalam bahasa waris supaya mudah berarti dikalikan 3. Ini berarti kali 3, ini kali 3 sama dengan 24, ini kali 3 sama dengan 3, ini kali 3 sama dengan 21. Berarti digambarkan uangnya itu 24 juta, maka jenengan dapat 3 juta, anak laki-laki dapat 14 juta, anak perempuan dapat 7 juta, cucu tidak dapat. Lah ini kata adik ipar saya, kalau si istri enggak dapat gitu. Dapat itu, dapat Iya, 1/8. saya juga ya udah enggak apa-apa lah aku gitu. Terus saya bilang ya sudah enggak apa-apa gitu. Ya udah. Dapat 1/8 dan saudara mayat nggak dapat karena ada anak. Anak itu menghalangi banyak orang. Saya kilahin. Kalau anaknya perempuan tok, saudaranya masih dapat. Tapi kalau ada anak laki-laki itu sudah saudara nggak dapat. Yang dapat istri 1/8. Anak angkat bukan ahli waris. Ada yang belum terjawab? Belum ya. Ini dawil furud saja belum selesai gimana? Nanti mungkin bar bodoh kalau dawil arham. Suami istri bekerja semua, nggih. Seandainya suami istri itu bekerja semua, terus misalnya mempunyai anak 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Terus ini apa? Misalnya ada musibah itu misalnya bapak ibu meninggal. Nah, terus pembagian untuk anaknya itu bagaimana? Apa harta bapak dan ibu digabung atau harta bapaknya saja yang digabung? Yang dibagi? Sudah? Iya. Atau bentar. Mungkin punya putra 3, 2, 1 meninggal, tinggal anak 2 ya Pak ya. Tapi orang tuanya bekerja semua. Terus bagaimana itu pembagiannya? Sudah. Nggih. Ya. Bekerja semua dari awal itu kan saya sudah bilang. Harta suami sendiri, harta istri sendiri. Hanya suami dan istri itu masing-masing punya sumber penghasilan masing-masing. Ada suami istri ternyata kerjasama, buka toko bareng, buka supermarket bareng, gitu loh. Ya, berarti dua-duanya bos kabeh. Suaminya ya bos, istrinya ya bos. Kan ya tinggal perjanjiannya, kerjasamanya itu gimana? Kan sama juga ketika kerjasama dengan orang lain. Profitnya gimana ini kerjasama ini? 50-50, 50%, 50%. Ya berarti yang 50% punya suami, 50% punya istri. Wong namanya kerja sama. Kalau pegawai semua, ya pegawai kan gajinya sendiri-sendiri toh. Suami gajinya berapa, istri gajinya berapa. Untuk ongkos hidup kewajiban suami, berarti harta istri yang butuh. itu ya, ada istri tidak kerja sebagai ibu rumah tangga, kan yang punya nafkah,
hasil dari nafkah, hasil dari hadiah. Kadang tukoke mobil suamine di atas nama ke istrine, tukoke rumah tuh itu kan juga hasil dari pemberian suami. Sehingga ketika salah satu mati itu kan jelas mana harta suami, mana harta istri. Lah yang dibagi ya yang ditinggal mati. Yang mati siapa kan itu toh? Yang mati istri yang dibagi hartanya istri, yang mati suami yang dibagi hartanya suami. Begitu gitu. Jadi ya yang mati ketika belum mati ya nggak dibagi namanya memberi ya memberi gitu. Begitu Bu. Jadi terpisah. Harta itu terpisah ketika memang ada kerjasama ya sesuai kesepakatan kerjasama itu. Itu perempuan. Yang laki-laki dapat 2 kali anak perempuan. 2 kali dari bagian anak perempuan. Iya. Kalau waris, kalau pemberian mau diberi sama ya nggak apa-apa, wong pemberian itu ya. Ini kasusnya di keluarga saya, Pak Ustadz. Jumlah keluarga kan 6 anaknya. Cuman yang 5 itu sudah punya rumah. Yang 1 yang ragil itu belum punya rumah. Lah, waktu mertua meninggal itu memberikan wasiat rumah itu untuk yang anak ragil. Itu sah apa enggak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kakak yang pertama itu kan ada anak laki-laki sebenarnya minta bagian tuh dibagi rata. Nah, itu apakah boleh gitu? Jazakallah khairan. Ya, dari awal wasiat untuk ahli waris tetap nggak boleh ya. Kalau mau diberi ya diberikan, jangan wasiat. Dan pertimbangannya itu waris itu kan yang bagi itu Allah, bukan orang yang mati. Saya mau gini tetap gugur dengan pembagian Allah ya. Untuk minta dibagi rata ya nggak bisa, ya dibagi sesuai dengan aturan yang ada di dalam Al-Quran begitu. Jelas ya? Sampai di sini ya. Saya nanti zuhur ngisi di Pengapon. Tadi informasinya jalan ke Pengapon itu agak banjir atau agak apa gitu. Sebenarnya ini masih banyak itu terus gimana ini? Tambahan. Insya Allah nanti di kajian yang selesai Ramadan akan. Berarti selesai Ramadan pas saya ngisi teruskan ini gitu ya. Nyambung Zabil Arham. Tadi yang tanya Zabil Arham ya. Ya, jadi ya paling enggak kan sudah dulu gitu. Oh, begitu toh gitu ya. Lalu nanti kalau sudah selesai pertanyaan yang ada di sini, misalnya tadi furud yang ditentukan oleh Allah itu ada berapa? Ada 6, apa saja? Separuh, 2/3, 1/3, 1/6, kemudian 1/8 gitu ya. Ini furud namanya. Terus nanti harus hafal juga yang dapat 1/2 itu siapa saja, yang dapat 1/6 siapa saja, yang dapat 1/8 siapa saja. Iya. Nah, itu kadang ngapalkan kayak gitu tuh yang mumat. Ustadz langsung aja buat doorpress-nya Ustadz, silahkan pertanyaannya. Ya. Mbak Vita minta tolong doorpress-nya Mbak Vita. Itu di bawah jab. Oh di bawah, oh ya baik. Memberikannya di bawah, kayaknya di sini gitu ya. Ya. Jadi nanti harus dihafalkan seperti itu supaya jelas. Makanya kalau itu harus hafal. Kalau nggak hafal ya nggak bisa jawab gitu ya. Ya. Saya berapa pertanyaan, Mbak? Silakan semuanya, saya serahkan ke Ustadz. Ada 5 Ustadz. Oh, ada 5. Ada 5 ya. Nggak boleh ngepek ya, nyontek ya. Macam asobah ada berapa sebutkan? Ke belakang sendiri. Ya, mic-nya dikasihkan. Mohon sebutkan ada 3 macam, asobah binafsihi, asobah bil khair, asobah mal ghair. Ya, asobah binafsihi, asobah bil ghair dan ma'al ghair. Bu siapa, Bu? Bu Dewi. Bu Dewi dapat hadiah. Bu Dewi nanti langsung ke registrasi ya. Ya, ngambilnya di bawah katanya. Jazakumullah khair. Ya, Mbak Iyak ya. Terus enggak nyontek ya. Ahli waris yang tidak pernah gugur. Iya. Jangan dulu kok. Iya, silakan Ibu Sri. Ya. Suami, istri,
ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Oh ya. Ya. Anu, zurinya yang bumuri Bu, jangan berdiri Bu, siapa yang ngacung dulu Bu? Oh iya, ini kurang satu lagi, nanti yang dua di bawah. Silakan, Ustaz. Saya satu lagi. Satu lagi Ya. juga. Ya, masih. Oh, satu lagi sisi atas, Ya. terus nanti masih dua bawah yang jawab. Oh ya, oke. Apabila ahli waris laki-laki kumpul, laki-laki tok loh, kumpul, maka berapa orang yang dapat waris sebutkan? Ya, yang Oh ini. oh, Burini. Berapa? Siapa? Bapak, anak, suami ya. Oke. Ya. Terus bawah sekarang. Besok ke rumah tak kasih hadiah di rumah. Ya. Rumahnya mana jenengan? Oh ya. Bawah baru dua. Iya. Silakan jemaah yang di bawah. Yang melihat yang di bawah ya, siapa yang jawab ya? Apa yang disebut asobah bil ghair? Tidak boleh nyontek ya. Tidak boleh nyontek ya. Siapa ya yang mau jawab? Pakai mic bawah. Ada. Sudah, Bawah, ayo siapa? Apa yang disebut asobah bil ghair? hitung sampai 3. Kalau tidak ada yang menjawab, Ya, dilempar ke kalau atas. sudah di atas. Tidak ada. Tidak ada yang jawab, kembali ke atas ya. Atas ada yang mau menjawab asobah bil ghair? Tidak ada yang jawab. Ya Allah, kasihan nih. Mau jawab saat ini, Oh mau jawab, persilakan. Enggak nyontek ya. Asobah yang mendapat syafaat dari keluarganya. Oh ya, boleh ya. Asobah yang mendapat syafaat dari saudara laki-lakinya. Ya, Betul. tinggal betul, insya Allah. Bu siapa? Bu siapa namanya? Bu Eni. Bu Eni. Ya, satu lagi Ustaz. Terus satu lagi, ashabul furud yang mendapatkan bagian 1/2 atau setengah ada berapa? Sebutkan satu saja. Tapi ada berapanya sebutkan. Dari bawah saat. Ada 4. Ada 4. Salah. Terus sebutkan satu. Yes, bentar, ini ada lagi. Ada 5. Ada 5. Anak perempuan salah satunya. Anak perempuan salah satunya. Ya, betul. Ya, benar. Bu Yanti. Bu Yanti. Bu Yanti Iya. ya. Yang tadi ada 4 berarti salah ya. 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 Untuk Bu Eni, Bu Yanti, Ibu Rini, Bu Dewi, sama Ibu siapa lagi? Bu Sri Murni. Ya, silahkan nanti bingkisan cintanya diambil di bawah ya. Berarti ini Bermanfaat. diteruskan habis lebaran aja ya, insya Iya. Allah. Setahu saya ya. J, diingat-ingat sampai ashabul furud separuh ya. Ya, sampai di sini dulu, kurang lebihnya minta maaf. Ya, semoga bermanfaat. Intinya yang penting kita sudah memahami bahwa aturan agama itu bisa jadi ada yang tidak sesuai dengan keinginan nafsu, maka yang dikalahkan harus nafsunya, jangan agamanya gitu ya. Sekian, insya Allah panjenengan menjadi wanita solihah semua ya, ahli surga semua insya Allah, besok bisa reuninan di surganya Allah ya, bisa guyon-guyon di sana semoga ya, Masya Allah. Sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.